Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayinta Mustika Pratiwi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023G dengan NIM 230-2007-4260. Dulu, sejak saya TK sampai SMP kelas 1, saya memiliki sebuah cita-cita, yaitu saya ingin jadi seorang guru. Jadi setiap kali ada orang atau guru yang bertanya kepada saya, cita-cita kamu apa, kamu ingin jadi apa, maka jawaban saya pada saat itu tidak pernah berubah. Saya jawab, saya ingin jadi seorang guru. Saya ingin mengajar, saya ingin berprofesi sebagai seorang guru. Karena memang pada saat itu saya benar-benar mengidolakan guru-guru yang mengajar saya waktu saya duduk di bangku sekolah dasar. Dan saya memimpikan bagaimana jika kelak saya bisa sama seperti beliau-beliau itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, impian saya berubah. Tepatnya waktu kelas 8 SMP. Saya ketika ditanya oleh orang atau guru, jawabannya yaitu saya ingin jadi seorang psikologi. Saya hidupilah mimpi saya itu. Saya pada saat itu bahkan sampai memiliki univ-univ impian dan menghayalkan bagaimana kelak jika di masa depan saya bisa jadi seorang psikologi. Dan di sini saya ingin teman-teman mendengarkan bagaimana saya menghadapi kegagalan itu. Bagaimana saya menghadapi sebuah kondisi di mana kondisi itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Waktu kelas 12 SMA, saya mendaftarkan jurusan impian saya itu, yaitu psikologi, pada seleksi SNBP 2023. Dan waktu itu, saya belum beruntung. Kemudian saya mendaftarkan lagi jurusan itu di salah satu univ yang membuka jalur untuk peserta didik pemegang KIP. Dan saya belum beruntung juga. Lalu saya mencoba mengikuti seleksi di salah satu kedinasan. Saya masih belum beruntung. Bayangkan, sejak kelas 8 SMP sampai kelas 12 SMA, saya memiliki impian yang bahkan saya memimpikan dan menata sedemikian rupa plannya untuk impian saya itu. Kemudian di satu titik kamu tidak bisa mencapainya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Apa yang saya rasakan saat itu? Jelas, saya marah, kecewa, sedih, dan semua rasa-rasa yang seperti itu berkumpul jadi satu di kepala saya dan di hati saya. Namun saya beruntung karena saya memiliki lingkungan-lingkungan yang baik kepada saya. Saya memiliki teman-teman yang selalu menyemangati saya. Saya memiliki orang tua yang selalu mendukung penuh apa yang saya pilih. Saya memiliki keluarga yang selalu suportif terhadap apa yang saya lalui. Kemudian pada waktu seleksi SNBT 2023, pilihan pertama saya tetap menaruh jurusan saya itu. Dan saya belum beruntung. Yang pada akhirnya saya di sini sebagai salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengikhlaskan jurusan impian saya itu dan menerima dengan senang hati jurusan yang saya tempuh saat ini. Namun, pada waktu proses saya mengikhlaskan itu, ada orang yang bilang begini kepada saya, "Kok cuma jurusan pendidikan bahasa Indonesia?" Wow, saat itu saya benar-benar merasa sedih, saya benar-benar merasa down. Wajar, mungkin bagi beliau bahasa Indonesia kan sudah kita pelajari, sudah kita gunakan dalam sehari-hari. Jadi mungkin menurut beliau, buat apa sih kita mempelajari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun
Sejujurnya, jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tidak sesederhana itu. Maka dari itu, saya ingin membuktikan kepada beliau bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini bukan jurusan yang cuma. Saya memilih mengambil jeda pada proses pengikhlasan dan penerimaan itu. Dalam jeda itu, saya mendapatkan satu hal. Saya ingin jadi psikologi bukan karena psikologinya, tapi saya ingin jadi psikologi karena saya ingin menolong kesehatan mental orang. Saya ingin membantu orang-orang. Jadi, bisa dong, tanpa jadi seorang psikolog, saya tetap bisa bantu, saya tetap bisa menolong orang-orang dalam hal kesehatan mental. Dan di sini, saya memiliki cita-cita baru. Saya memilih cita-cita pertama saya, yaitu saya ingin jadi seorang guru. Saya ingin menjadi pendidik yang bisa membantu dalam proses pengajaran. Dan saya ingin menjadi seorang pendidik yang bisa membantu, yang bisa menjadi tempat agar peserta didik merasa memiliki teman, agar saya bisa membantu kesehatan mental peserta didik. Jadi, memang saya nggak jadi psikologi, tapi saya tetap bisa nolong orang melalui profesi lain, melalui profesi yang lebih mulia daripada itu. Yang kata orang, guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi saya tetap bisa menolong orang walaupun bukan dengan jurusan impian saya pada saat itu. Saya Dayinta Mustika Pratiwi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.